Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Spensada Jaya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Kamera. Hari ini kita akan belajar tentang IPA yang asik. Sebelum kita belajar, anak-anak jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker. Kemudian kalau sampai rumah nanti cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, kemarin kan Ibu sudah mengirimkan handout. Handoutnya itu kalian pelajari. Kemudian video ini nanti kalian rangkum. Kemudian hasil rangkuman videonya akan diupload di Google Form. Nah, selanjutnya kita langsung saja belajar tentang materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti kalian dapat mengidentifikasi parameter gerak dengan benar. Selain itu, nanti kalian juga dapat menjelaskan konsep kelajuan, kecepatan, dan kecepatan dengan bahasa kalian sendiri. Lalu, ini Ibu punya gambar. Apakah mereka ini bergerak? Bergerak atau tidak ya? Ya benar, mereka tidak bergerak kalau tidak ada gaya yang memberikannya. Nah, secara ilmiah mereka itu akan tetap diam di suatu tempat. Kalau ini, apakah yang mereka lakukan ini termasuk mereka bergerak? Ya benar, mereka bergerak. Ada gambar di mana mereka bersepeda, ada gambar di mana mereka sedang berlari. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gerak? Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Nah, gerak ini sifatnya relatif, tergantung di mana pengamat berada. Kemudian ada jenis-jenis gerak. Jadi gerak itu ada yang menurut keadaan benda dan juga ada yang menurut lintasannya. Untuk gerak yang menurut keadaan benda itu ada gerak nyata, yaitu gerak yang perubahan posisinya itu terlihat. Dari titik acuan pertama dan titik acuan kedua itu dia berubah. Kalau gerak semu itu adalah benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah bergerak oleh pengamat yang berada di suatu titik acuan. Contohnya apa Bu untuk gerak semu? Untuk gerak semu contohnya adalah gerak semu harian matahari. Karena matahari itu sebenarnya diam, tetapi kita yang berada di bumi itu seakan-akan melihat kalau matahari itu bergerak dari timur ke barat. Padahal yang bergerak itu adalah bumi. Bumi melakukan gerak rotasi dan juga revolusi sehingga kita yang bergerak, matahari yang diam. Itu yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Kemudian ada lagi yaitu gerak menurut lintasannya. Gerak menurut lintasannya itu ada gerak lurus, yaitu yang lintasannya berbentuk lurus. Contohnya adalah mobil yang bergerak di jalan tol. Kemudian ada gerak melingkar. Gerak melingkar ini adalah lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya adalah gerak arah jarum jam yang selalu bergerak melingkar menunjukkan waktu kepada kita. Kemudian ada lagi yaitu gerak parabola. Gerak parabola ini sering kita temui ketika kita bermain sepak bola dan juga bola basket. Contohnya yaitu pada bola basket yang kita lempar untuk masuk ke ring. Lintasan yang dilewati oleh si bola basket tadi itu berbentuk parabola, sehingga disebut dengan gerak parabola. Lalu, kapan ya benda itu dikatakan bergerak? Apa anak-anak tahu? Ya benar, benda itu dikatakan bergerak ketika kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah. Kemudian, benda itu juga dikatakan diam apabila kedudukannya terhadap titik acuan selama senang waktu tertentu selalu tetap atau tidak berubah. Contohnya ini, Ibu punya gambar. Ini adalah sodik. Sodik ini awalnya dia berada di rumah. Kita misalkan rumah itu sebagai titik acuan 1 atau titik acuan pertama. Kemudian, sodik itu hendak pergi ke pasar. Dia hendak pergi ke pasar sebagai titik acuan kedua. Jadi di sini kita misalkan rumah sebagai titik acuan pertama dan juga pasar sebagai titik acuan kedua. Nah, karena sodik awalnya berada di rumah sebagai titik acuan pertama
dia bergerak hingga dia sekarang berada di pasar sebagai titik acuan kedua, maka dia disebut kita ketahui jika sodik melakukan sebuah gerakan. Karena perubahan posisi yang awalnya ada di rumah, sekarang berada di pasar. Kemudian, kita akan mempelajari tentang posisi atau kedudukan. Posisi itu merupakan lokasi benda dalam suatu koordinat, atau posisi itu menunjukkan di mana letak benda itu berada. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Ayo, masih ingat apa belum tentang apa itu besaran vektor? Ya benar, besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan juga nilai. Nah ini, Ibu memiliki 3 buah bola. Bola A, B, dan C. Kita misalkan bola A sebagai titik acuan. Sedangkan bola B dan C, kita perlu ketahui di mana posisinya. Pertama, kita akan mengetahui posisi dari bola B. Bola B, jika kita lihat, berada di arah kanan dari bola A. Jadi kita misalkan atau kita sepakati kalau arah kanan itu sifatnya positif atau menunjukkan dia arah kanan. Kalau berada di arah kiri dari bola A, maka kita anggap atau kita sepakati jika dia nilainya negatif. Berarti kita hitung bola B-nya, arahnya. Itu kan ada kotak-kotak. Nah, kita misalkan satu kotak itu nilainya 1 meter atau dalam satuan meter. Jadi kalau bola B itu ada berapa kotak? Ya benar. Bola B itu ada 4 kotak, berarti dia nilainya adalah 4 meter dari arah kanan atau positif 4 meter. Lalu kita hitung yang bola C, ada berapa kotak bola C dari bola A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, dia negatif 6 meter dari bola A, berarti dia posisinya 6 meter arah kiri dari bola A. Selanjutnya kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Apa ya itu jarak dan apa itu perpindahan? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Kalau perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda. Jadi jarak itu panjang lintasan yang dilewati benda, kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda. Nah ini Ibu punya 2 gambar. Yang gambar A ini kita misalkan Randy, dia akan melewati atau berjalan di sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran. Jika Randy awalnya berada di titik di mana dia mulai bergerak, kemudian dia keliling sampai dia berhenti di titik yang sama saat dia mulai bergerak, maka jarak yang dilewati Randy adalah sama dengan keliling dari lingkaran tersebut. Kalau perpindahannya kita anggap 0. Loh, kok bisa Bu 0? Karena titik awal dia bergerak dan sampai titik akhir dia bergerak di tempat yang sama atau di titik yang sama. Sehingga kita anggap atau kita simpulkan jika Randy itu tidak mengalami perpindahan tempat. Ayo, apakah sudah paham? Nanti kalau nggak paham boleh tanya di grup WA. Yang selanjutnya pada nomor 2 atau gambar 2 yang B. Kita misalkan Randy berada di titik lingkaran itu. Kemudian dia bergerak ke arah utara atau lurus yang memiliki lintasan sejauh 4 km. Kemudian dia berbelok ke arah kanan yang memiliki lintasan sejauh 3 km. Kemudian dia berhenti di titik itu. Berarti jarak yang dilewati oleh Randy adalah sejauh 7 km. 7 km didapat dari penjumlahan 4 km ditambah 3 km yang sudah dilalui Randy. Kalau perpindahannya berapa Bu? Jadi kita menghitung perpindahan itu dapat diketahui dari di mana titik awal Randy berada sampai titik akhir Randy berada. Berarti titik awal Randy itu kita tarik garis lurus sampai di mana titik Randy berhenti. Itu kan berbentuk segitiga. Nah, kalau berbentuk segitiga, kalau kita ingin mengetahui salah satu sisinya, kita dapat menggunakan rumus apa? Benar, rumus Pythagoras. Jadi untuk mencari sisi yang tidak diketahui dapat menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga perpindahan yang Randy alami sejauh 5 km.
Selanjutnya kita akan mengetahui rumus dari perpindahan. Jadi, rumus dari perpindahan itu adalah delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Delta X sendiri itu merupakan perubahan posisi. X2 sama dengan posisi akhir. X1 sama dengan posisi awal. Jadi, delta X atau perpindahan itu sama dengan posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Ibu punya dua arah sumbu perpindahan berdasarkan arah sumbunya. Yang pertama adalah arah sumbu X positif. Jadi, perpindahan berdasarkan arah sumbu X positif itu benda bergerak ke arah kanan atau ke arah sumbu X positif yang nilainya positif atau tidak negatif. Di mana titik acuannya itu kita misalkan 0, berada di titik 0. Jika awalnya ini ada donal bebek. Jika awalnya donal bebek, titik awalnya berada di titik negatif 4, dia bergerak sampai berada di titik 3, berarti X2 atau posisi akhir merupakan nilainya adalah 3. Dan X1 yang merupakan posisi awal nilainya negatif 4. Berdasarkan rumus yang awal tadi, yaitu delta X sama dengan X2 kurangi X1, berarti 3 kurangi negatif 4. Negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi perpindahan yang dialami si donal bebek itu adalah 7 satuan ke arah kanan. Kalau yang arah sumbu X negatif, berarti benda itu bergerak ke arah kiri atau ke arah titik negatif dari sumbu X, yaitu ke arah kiri dari nilai 0 atau titik 0. Berdasarkan rumus yang tadi kita ketahui, jika X2 dari benda mobil yang bergerak ini nilainya adalah negatif 4 dan X1 dari mobil ini dia berada di posisi 3. Berarti berdasarkan rumus delta X sama dengan X2 kurangi X1, berarti negatif 4 kurangi dengan negatif 3. Berarti dia berada di negatif 7 satuan ke arah kiri, atau perpindahan yang dialami si mobil ini adalah 7 satuan ke arah kiri. Sekarang kita akan belajar tentang kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu dalam bahasa Inggris atau bahasa kerennya adalah velocity, yang memperhitungkan arah gerak benda. Kalau tadi anak-anak ingat tidak? Besaran yang memperhitungkan arah gerak, berarti dia termasuk besaran? Ya benar, dia adalah besaran vektor. Jadi kecepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan juga arah. Untuk rumusnya yaitu V sama dengan delta S per T. V, ini kok ada panahnya Bu? Nah, panah ini menunjukkan kalau dia adalah besaran vektor atau memiliki arah. Sedangkan delta S merupakan perpindahan yang dalam satuannya itu adalah meter dan T adalah waktu atau sekon. Kalau untuk kelajuan itu termasuk besaran skalar. Apa anak-anak masih ingat ya? Apa itu besaran skalar? Ya benar. Besaran skalar merupakan besaran yang memiliki nilai tapi tidak memperhitungkan arah dari gerak benda. Untuk rumusnya sendiri, kelajuan adalah V sama dengan S per T, di mana V itu merupakan kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Ibu punya contoh soal. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. Berdasarkan informasi tersebut, berapa ya kelajuan anak bersepeda itu? Mari kita hitung. Awalnya, untuk menghitung atau mengerjakan soal matematis seperti ini, anak-anak perlu menulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah ada jarak, yaitu S sama dengan 5 meter. Kemudian kita ketahui waktu atau T sama dengan 2,5 sekon. Yang ditanya apa ya? Ya, yang ditanya adalah kelajuan, berarti yang kita cari adalah V. Berdasarkan rumus yang tadi, berarti V sama dengan S per T, yaitu V sama dengan
S tadi ada 5 dan T tadi 2,5 sekon. Kalau kita bagi, berarti V sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, kelajuan yang dialami anak tadi itu besarnya adalah 2 meter per sekon. Kok nggak ada arahnya, Bu? Iya, karena kelajuan itu merupakan besaran skalar yang tidak memiliki arah. Sekarang kita akan belajar mengenai percepatan. Nah, percepatan ini adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Biasanya anak-anak pasti pernah kan melewati lampu merah ketika dibonceng ayah ataupun ibu. Nah, ketika kalian itu melewati lampu hijau, kendaraan yang kalian gunakan itu pasti bergerak semakin cepat. Tapi ketika kalian bertemu dengan lampu merah, mobil atau sepeda kalian akan bergerak melambat. Nah, perubahan kecepatan yang awalnya cepat kemudian melambat itu disebabkan karena adanya percepatan. Nah, dari sini anak-anak pasti jadi sedikit paham. Jadi ketika saya awalnya cepat kemudian melambat, itu berarti saya memiliki percepatan. Nah, untuk rumus percepatan sendiri itu adalah A sama dengan delta V per delta T. A itu adalah percepatan, delta V sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan delta T atau perubahan waktu. Jadi, A sama dengan Vt kurangi V0 sama dengan delta T. Vt merupakan kecepatan akhir dan V0 sama dengan kecepatan awal. Jadi, rumus dari percepatan adalah Vt kurangi V0 per delta T, yaitu kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Ini Ibu memiliki contoh soal. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah berapa ya? Nah, cara mengerjakan soal ini tadi, yang pertama kita perlu menulis apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui itu kita mengetahui adanya V0. Kita analisis lagi soalnya. Sebuah mobil yang mula-mula diam. Berarti ketika dia diam, dia tidak memiliki kecepatan atau kecepatan awalnya bernilai 0. Sehingga V0 sama dengan 0 km per jam. Untuk Vt-nya itu adalah dari soal kita ketahui 72 km per jam. Sedangkan waktunya kita ketahui 30 sekon. Jadi, untuk satuan dari kecepatan akhir perlu kita konversi atau kita rubah. Yang awalnya dari kilometer per jam, kita rubah menjadi meter per sekon. Nilainya adalah 20 meter per sekon. Jika kita sudah mengetahui V0, Vt, dan juga delta T-nya, sekarang kita kerjakan. Berarti A atau percepatan sama dengan Vt kurangi V0 per delta T. A sama dengan Vt-nya tadi berapa? Benar, 20 meter per sekon dikurangi V0-nya tadi berapa? Ya, 0 meter per sekon dibagi dengan 30 sekon. Jadi, A atau percepatan nilainya sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan yang dialami mobil sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, sekian materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan LKS dan kuis di Google Form yang akan Ibu bagikan. Kalau ada pertanyaan tentang materi yang belum kalian pahami, bisa tanyakan di grup tugas. Halo anak-anak, gimana materi pembelajaran IPA hari ini? Asik kan? Jangan lupa anak-anak untuk mengumpulkan rangkuman video kali ini dan kalian mengerjakan lembar kerja siswa serta kuis yang sudah Ibu kirim Google Form. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian saja.